warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla ba'du. Pemirsa dan teman-teman sekalian, kita akan membahas secara berseri serial Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup baginda Rasul SAW, dalam durasi 5 sampai 10 menit pada setiap seri. Dan pada seri yang pertama ini kita akan bahas tentang ahamiyatu ta'allum sirat nabawiyah, ya. Jadi mengapa kita harus belajar sejarah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada beberapa alasan nih mengapa kita harus mempelajari sejarah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah li ma'rifati syakhsiyatir Rasul, ya. Jadi untuk mengenal sosok, ya, kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pepatah lama mengatakan, ya, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mencintai Rasulullah, kemudian mengimani risalahnya, ya, kalau kata orang Betawi itu, ya, kenal aja kagak. Ya, jadi kenal aja enggak. Karena itu urgensi pertama mengapa kita belajar sejarah hidup Nabi, agar kita mengenal, ya, Rasulullah SAW. Dan yang dimaksud dengan mengenal ini bukan hanya mengenal nama, ya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, ya, sebagaimana kita membaca kurikulum vitae seorang pemateri misalnya, bukan, ya. Tapi mengenal Rasul di sini artinya betul-betul mengenal kepribadian beliau, ya. Mulai dari karakter fisiknya, ya, kebiasaan-kebiasaan beliau sehari-hari, ya, dan bahkan termasuk juga keluarga dan orang-orang dekat beliau. Semakin kita kenal Rasulullah, maka akan semakin muncul, ya, rasa suka, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, mengapa kita harus belajar sejarah hidup Nabi? Supaya kita bisa mengambil keteladanan dari beliau, ya. Karena itu benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh bagi kalian dalam diri Nabi, ya, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, ya, uswatun hasanah. Ya, terdapat uswah, teladan yang baik. Dan kalau kita bicara tentang keteladanan terhadap baginda Rasul SAW, ini luar biasa. Walaupun usia beliau relatif pendek, ya, manakala dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, ya, di mana nabi-nabi sebelumnya diberikan usia oleh Allah SWT usia yang sangat panjang, ya. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran sampai lamanya dia berdakwah itu, ya, alfasanatin illa khamsina ama, ya, 1000 tahun kurang 50, 950 tahun, ya. Nah, sementara baginda Rasul hanya 63 tahun, jadi sangat pendek. Namun demikian, teman-teman dan jamaah dimanapun berada, keteladan yang beliau berikan kepada kita tuh luar biasa banyak. Dari aspek apapun kita bisa mencontoh dan meneladani baginda Rasulullah. Ya, dari aspek ibadah, dari aspek sosial, dari aspek misalnya berbisnis, ya, ekonomi, ya, bahkan dari hal yang sangat kecil, ya, bagaimana misalnya kita berada di kamar mandi, hal yang sangat kecil, sangat pribadi, ya, sampai membangun sebuah bangsa, membangun sebuah negara, cara mengatur pasukan perang, ya, dan berbagai keteladanan yang lainnya. Nah, jadi pada diri Nabi itu, ya, dan para sahabat tentu saja terdapat keteladanan. Inilah pentingnya kita membahas sejarah hidup baginda Rasul SAW agar kita bisa meneladani beliau. Yang ketiga, mengapa kita harus bahas pelajari sejarah hidup baginda Rasul SAW? Agar kita lebih mudah, ya, memahami Al-Quran dan hadis, ya, karena mayoritas sebagian besar ayat-ayat Quran, ya, itu ada asbab an-nuzul, ya, sebab latar belakang mengapa ayat itu turun. Hadis juga demikian, ada asbab al-wurud, ya, mengapa hadis itu muncul. Nah, dengan menguasai sirat nabawiyah, sejarah hidup Nabi, dan tentu saja para sahabat, kita akan bisa menelaah dan memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Quran tersebut. Saya ambil contoh misalnya, sulit kita memahami surat Al-Fatih, ya,
inna fatahna laka fatham mubina misalnya, kalau kita tidak pernah baca kisah tentang Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, demikian juga misalnya sulit kita memahami firman Allah SWT yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Ketika bicara tentang al-fath itu apa maksudnya? Ya. Ini akan sangat mudah kita fahami kalau kita pernah membaca kisah tentang Fathu Makkah misalnya. Nah, demikian juga dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya. Semakin paham kita secara hidup Nabi, maka akan semakin memudahkan kita, ya, mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW. Demikian, kita bertemu lagi pada seri yang berikut insyaAllah. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.